Lo semua tahu nggak, akhir-akhir ini ada berita soal seorang guru di Indonesia yang mendidik anak didiknya di kelas tapi malah ujung-ujungnya masuk bui. Namanya adalah Bu Supriyani. Kasus ini belakangan jadi viral banget karena masyarakat mulai sadar, kenapa sih jadi guru di Indonesia sekarang itu rasanya makin beresiko. Bahkan kadang-kadang berujung kayak dilawan sama orang tua. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang kasus Bu Supriyani ini, sekaligus bahas tentang fenomena guru zaman sekarang yang justru malah ketakutan ketika mendidik anak bangsa karena adanya contoh dari kasus-kasus seperti Ibu Supriyani. Dan sebenarnya pemerintah dan masyarakat harus gimana sih menyikapi hal ini? Semua udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Jadi, awalnya kasus ini mencuat karena Bu Supriyani, seorang guru di sekolah dasar, melakukan tindakan disiplin ke salah satu anak didiknya. Sebagai seorang guru, wajar dong kalau dia punya hak buat mendidik, membimbing, bahkan ngasih sedikit teguran kalau muridnya salah. Tapi, orang tua muridnya nggak terima dan langsung lapor polisi. Nah, lo harus tahu nih kalau orang tua dari wali murid ini tuh adalah polisi. Gara-gara kejadian itulah, akhirnya Bu Supriyani malah harus mendekam di penjara. Bayangin, cuma karena mendidik berujung di penjara. Ini yang jadi salah satu alasan kenapa jadi pendidik di Indonesia itu menakutkan, terutama di masa sekarang. Nah, baru-baru ini ada tambahan lagi tentang makin melebarnya kasus Bu Supriyani. Pertama, tentang Camat Baito yang memberi fasilitas kendaraan dan rumah dinas untuk menjaga keamanan Bu Supriyani. Tapi, gak butuh waktu lama, Camat Baito ini dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan. Dengan alasan camatnya ini nggak ngasih informasi perkembangan tentang kasus Bu Supriyani ini. Gimana menurut lo? Masuk akal nggak sih? Menurut gua kayak aneh aja gitu. Nah, dari sini tuh banyak netizen yang akhirnya malah mencurigai bupati tersebut ada main sesuatu di belakang. Tapi gua nggak mau berasumsi sebelum ada berita baru tentang kasus ini. Terus yang kedua, ada cerita ketika Bu Supriyani ini dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Ada dugaan bahwa Kapolsek meminta uang 2 juta rupiah kepada Bu Supriyani. Setelah dia tersangka, ada permintaan uang, berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Belum berhenti sampai situ, yang makin parah lagi, ada dugaan bahwa ketika Bu Supriyani ini di kejaksaan, beliau ini ditelepon oleh orang dari Pelindungan Anak dan katanya pihak dari kejaksaan itu meminta uang sejumlah 15 juta supaya Bu Supriyani gak ditahan. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari Pelindungan Anak, katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Gue benar-benar gak habis pikir sama keadilan di negeri ini. Seorang guru honorer yang gajinya pun gak seberapa, selain haknya untuk mendidik dipotong dan ditumpulkan, beliau ini juga diperas harta bendanya. Kalau seandainya dugaan itu benar, terus di mana orang seperti beliau ini harus mencari keadilan kalau yang memberi keadilan aja sebejat itu kan? Nah, buntut dari kasus ini, banyak guru di Baito Konawe Selatan menolak untuk mengajar anak polisi. Menurut gua ini adalah sebuah sikap dari para pengajar dan pendidik di sana yang ngegambarin betapa kecewa dan ketakutannya mereka mendidik atau mengajar anak dari seorang polisi. Fenomena ini sebenarnya makin sering kejadian. Lo bisa bayangin gak, seorang guru yang harusnya dihargai malah terancam di kelasnya sendiri. Di satu sisi, dia punya kewajiban mendidik dan membentuk karakter murid-muridnya. Tapi di sisi lain, dia juga selalu was-was kalau ada orang tua yang gak terima sama caranya mendidik, terus lapor polisi atau nuntut balik. Fenomena ini bikin hak mendidik guru itu jadi tumpul banget. Menurut survei yang gue dapet dari berbagai sumber, lebih dari 60% guru di Indonesia ngerasa terbatas banget karena takut kena masalah hukum. Mereka bilang kalau kebebasan buat mendisiplinkan murid itu makin lama makin berkurang. Kalau dibiarkan, dampaknya sangat jelas. Generasi mendatang yang harusnya dididik jadi disiplin malah tumbuh dengan sikap seenaknya karena para pendidiknya takut salah langkah. Lo perhatiin gak? Masyarakat kita tuh kayak terpecah jadi 2 kubu besar soal fenomena ini. Ada yang mikir bahwa guru memang perlu dihargai dan punya wewenang penuh buat mendidik. Tapi ada juga yang merasa kalau mendidik itu nggak boleh terlalu keras. Bahkan sedikit aja emosi atau tindakan keras udah bisa dianggap melanggar hak anak. Sebenarnya, cara pandang kayak gini muncul dari perubahan sosial yang signifikan. Orang tua sekarang mungkin lebih overprotektif ke anak-anaknya, bahkan kadang jadi membela anak tanpa mikirin keseluruhan situasi di sekolah.
Kita sering lihat kan, orang tua yang nuntut lebih ke guru dibanding ngedukung guru buat disiplinkan anaknya. Nah, lo bayangin gimana rasanya jadi guru di situasi kayak gini. Posisi mereka tuh serba salah. Mau mendidik, takut dilaporin, mau diem aja nanti muridnya makin gak karuan. Dan lo tahu nggak, gaji dan kesejahteraan guru di Indonesia itu seringnya nggak sebanding sama tanggung jawab besar yang mereka emban. Data dari Kemendikbud nunjukin kalau mayoritas guru di Indonesia itu masih hidup di bawah standar kesejahteraan, terutama guru honorer. Dengan tanggung jawab besar dan beresiko tinggi yang mereka hadapi, ini jelas miris banget. Pertanyaan yang sering muncul, salahnya di mana sih? Apakah salah di sistem pendidikan atau di pola pikir masyarakat atau ada faktor lain? Di sini kita perlu lihat dari berbagai sudut. Pertama, sistem pendidikan kita itu seringkali masih kurang ngedukung guru dalam hal perlindungan hukum. Banyak guru yang merasa nggak punya backup kalau mereka menghadapi masalah hukum kayak gini. Yang kedua, kesadaran masyarakat juga bisa dibilang masih kurang soal pentingnya menghargai posisi guru sebagai pendidik. Banyak orang tua yang kurang memahami konsep bahwa guru itu juga butuh respect dan dukungan buat bisa mendidik dengan baik. Lo bayangin aja, di beberapa negara maju, hubungan orang tua dan guru itu malah solid banget. Mereka kerjasama buat bentuk karakter anak, dan di kita seringnya itu malah jadi benturan gitu. Jadi gimana sih harusnya pemerintah menanggapi masalah ini? Salah satu langkah penting adalah memperkuat regulasi buat melindungi guru dari masalah hukum yang nggak perlu. Negara kayak Finlandia, yang sistem pendidikannya dikenal salah satu yang terbaik di dunia, udah ngelakuin hal ini. Di sana, guru punya dukungan hukum yang kuat buat ngelindungin hak mereka dalam mendidik. Di Indonesia, seharusnya juga ada aturan yang melindungi guru dari hal-hal yang kayak gini. Misalnya, kalau ada masalah di sekolah, harus ada tahap mediasi dulu sebelum masuk ke ranah hukum. Jangan sampai kasus kayak Bu Supian itu terus terulang dan bikin guru makin takut buat mendidik. Sekarang kita bahas soal peran teknologi dan media yang gak bisa dipisahin dari fenomena ini. Lo pasti sering lihat kasus-kasus guru yang viral di media sosial kan? Kadang-kadang kasusnya cuma cuplikan video singkat yang bikin publik langsung simpati atau malah marah sama guru tanpa tahu keseluruhan ceritanya. Banyak banget orang tua yang sekarang makin gampang lapor atau bahkan langsung menyebarkan kejadian di sekolah lewat media sosial. Tanpa sadar, ini bisa makin ngepres guru-guru, bikin mereka ngerasa harus terus hati-hati bahkan dalam hal-hal yang kecil. Sisi negatifnya adalah ketika masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan di ruang kelas malah jadi konsumsi publik. Hal ini bikin tekanan buat guru makin tinggi karena bukan cuma mereka harus mikirin tanggung jawab ke murid, tapi juga takut kalau tindakannya itu viral. Selain itu, media juga sering ngegoreng kasus-kasus kayak gini dengan angle yang bikin rame. Padahal sebagai media, mereka punya tanggung jawab buat ngebangun kesadaran soal peran dan tantangan guru. Gue juga mau angkat sedikit soal gimana negara lain menangani masalah yang mirip-mirip, biar kita bisa ambil pelajaran buat diterapin di Indonesia. Di Jepang misalnya, hubungan antara orang tua dan guru itu penting banget. Mereka punya kebijakan yang disebut Kyokumama, di mana orang tua punya kewajiban buat mendukung pendidikan anak secara aktif dan kolaboratif. Ini berarti, kalau ada masalah di sekolah, orang tua biasanya cari solusi bareng-bareng sama guru, bukan langsung ambil tindakan hukum atau nyebar di sosial media. Di Finlandia, hubungan orang tua dan guru itu malah lebih solid lagi. Di sana, orang tua dan guru dianggap partner utama dalam membangun karakter anak. Pemerintah mereka pun punya kebijakan yang jelas dan melindungi guru dalam hak mendidik. Tapi tetap ada batasan buat memastikan murid dilindungi dari tindakan yang melanggar. Ini semua nunjukin bahwa kerjasama antara pemerintah, guru, dan orang tua sangat penting supaya pendidikan bisa berjalan efektif dan guru bisa merasa aman buat mendidik. Nah, ini seharusnya bisa jadi inspirasi buat pemerintah kita supaya lebih tegas dalam melindungi hak mendidik guru dan memperkuat kolaborasi dengan orang tua. Sekarang coba kita bahas soal dampak jangka panjang dari fenomena ini ke kualitas pendidikan kita dan ke motivasi guru itu sendiri. Lu bisa bayangin nggak gimana perasaan guru-guru muda yang baru aja lulus terus harus terjun ke dunia pendidikan di tengah situasi kayak gini? Banyak dari mereka yang mungkin awalnya punya semangat buat ngajarin anak-anak malah jadi ragu-ragu, bahkan mungkin takut ngambil langkah tegas di kelas. Ketakutan ini bikin mereka nggak maksimal buat mendidik murid-murid, terutama dalam hal disiplin dan nilai-nilai karakter. Soalnya, mereka khawatir kalau tindakan mereka disalahartikan. Mereka malah bisa kena masalah hukum. Lama-lama, hal ini bisa berdampak ke penurunan kualitas pendidikan kita secara keseluruhan.
Karena guru-guru kita nggak lagi berani ngasih pendidikan karakter yang seimbang. Dampaknya ke motivasi guru juga jelas. Data dari berbagai survei soal kepuasan kerja guru nunjukin kalau makin banyak guru yang ngerasa kurang dihargai dan kurang didukung. Khususnya dalam hal pelindungan hukum dan kebijakan pendidikan yang memihak guru. Kalau dibiarkan, bisa jadi makin banyak guru yang justru berpindah profesi atau merasa kehilangan panggilan mereka buat mendidik. Gua rasa ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga masyarakat luas buat lebih apresiatif dan mendukung peran mereka. Sebagai penutup, coba lo bayangin gimana jadinya generasi penerus kita kalau guru-gurunya terus-terusan dalam posisi serba salah dan takut buat bertindak. Kita semua setuju bahwa pendidikan itu penting banget buat masa depan bangsa. Tapi, kalau posisi guru nggak dihargai dan nggak dilindungi, mau sampai kapan kualitas pendidikan kita bisa berkembang? Gue nggak bilang bahwa guru harus bertindak bebas tanpa batas ya. Pastinya ada batas dan etika. Tapi masyarakat kita perlu lebih sadar kalau guru itu bukan musuh anak kita. Orang tua, guru, dan pemerintah harus bersatu, bukan malah saling lawan. Nah, itu dulu pembahasan kita kali ini. Gue tahu ini topik berat, tapi buat lo yang punya pendapat atau pengalaman serupa, coba share di kolom komentar. Menurut lo, gimana sih cara terbaik buat ningkatin rasa saling percaya antara guru, orang tua, dan pemerintah? Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.